Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Tika Rizkyati, panggilan saya Dr. Tika. Ya, hari ini saya akan menerangkan tentang pentingnya makanan-makanan bergizi bagi tubuh kita, ataupun juga nanti resiko-resiko yang akan terjadi jika kita kurang menyeimbangkan yang namanya makanan bergizi. Jadi sekarang kita akan mengenal tentang yang namanya makanan yang bergizi dan seimbang itu seperti apa. Jadi untuk yang kita sebut dengan yang makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung ada beberapa unsur ya. Jadi ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya lemak, ada yang protein, dan sebagai tambahannya yaitu adalah vitamin dan mineral. Serta nanti kalau ada tambahan-tambahan yang lain, itu adalah nanti ada yang namanya serat dan lain sebagainya. Dan juga nanti ada yang kita sebut dengan seimbang. Seimbang itu artinya adalah sesuai dengan proporsinya itu sendiri. Nanti untuk proporsinya itu berapa banyak ya. Untuk proporsinya kurang lebih untuk yang namanya karbohidrat itu kurang lebih adalah 50%. Terus habis itu untuk yang protein adalah 20%, dan untuk lemak lemak itu adalah kurang lebih adalah 10% ya. Terus nanti ditambah dengan vitamin dan mineral itu sendiri. Terkait dengan komposisi makan pada saat kita itu makan pagi, ataupun kita itu makan siang, ataupun kita makan malam. Ya sebenarnya sih untuk komposisinya itu tidak terlalu banyak berubahnya. Ya karena apa? Tujuannya adalah kalau untuk yang pagi itu adalah untuk seperti kalau kita pakai mobil ya. Jadi kita itu harus yang namanya ngisi bensin dulu ya. Jadi agar bisa melakukannya namanya aktivitas, kita harus mengisi bensin ya. Jadi memang untuk pagi ya sekiranya harus ada yang namanya karbohidratnya aja, atau karbohidratnya, terus habis itu ada nanti proteinnya yang paling tidak, terus sama ada lemaknya ya. Karena apa? Kalau hanya misalnya cuma kita pakai karbohidrat aja ya, sebenarnya kita itu di dalam tubuh kita itu ada berbagai macam yang namanya metabolisme ya. Jadi tidak hanya bahan bakar yang menggunakan karbohidrat, tapi tetap nanti ada yang namanya protein dan ada yang namanya lemak. Dan begitu pula kalau misalnya untuk yang namanya makan siang. Makan siang itu tujuannya adalah untuk men-charge kembali ya, nanti dari yang tadi itu makan pagi kita sudah melakukan aktivitas, terus habis itu kita charge kembali di makan siang. Untuk komposisi makannya sih sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Yang penting adalah yang memenuhi tadi ada gizinya tadi ya, harus ada karbohidrat, ada yang namanya lemak, protein, ataupun bisa ditambah dengan yang namanya vitamin dan mineral. Dan juga nanti kalau untuk makan malam, intinya adalah nanti sebagai pemenuhan kebutuhan kita pada saat nanti kita akan melakukan yang namanya inaktivasi tubuh kita, atau kita sebut dengan tidur ya. Jadi kita nanti dari nanti kita itu makan sampai tidur, itu nanti memang untuk kebutuhannya memang sedikit ya, itu malah lebih sedikit dibanding dengan yang sebelumnya. Karena apa? Karena nanti kalau untuk makan malam ini, nanti dia itu ada yang namanya proses metabolisme tubuhnya itu akan lebih banyak, sehingga kalau misalnya kita itu makan malamnya terlalu banyak, nanti takutnya apa? Nanti akan terjadi yang namanya timbunan lemak. Terutama juga untuk makan malamnya ini yang perlu diatur adalah jam makan malamnya. Jadi bukan dari komposisinya saja yang diatur, tetapi jam makan malam. Karena kita ada yang namanya jam biologis makan itu sendiri. Jadi tadi seperti saya jelaskan, tadi sudah komposisinya sudah kita bahas. Sekarang kita lebih kepada kalau misalnya untuk makannya itu seperti apa. Kita makan tuh ideal berapa kali sih? Ya kita ideal itu makan tuh adalah 3 kali. Ada waktu pagi, ada waktu siang, dan ada waktu malam. Ya tetapi yang perlu nanti diperhatikan itu adalah jam makannya. Ya jadi bukan kita makan pagi jam 10 terus habis itu makan siangnya jam 12, tidak. Ya jadi ada yang namanya jeda waktunya. Ya minimal adalah tiap ininya itu adalah kurang lebih adalah 6 jam. Ya 5 sampai 6 jam. Ya karena proses metabolisme tubuh kita itu nanti akan terurainya dalam waktu tersebut. Ya terus nanti untuk makannya harus berapa banyak. Ya jadi nanti kita bisa menggambarkan seperti yang namanya satu buah piring ya.
satu buah piring itu nanti ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein, dan ada yang namanya lemak. Ya, nanti untuk yang namanya untuk yang sayuran atau yang kita sebut untuk yang proteinnya, ya itu harus lebih banyak dibanding yang dua yang lainnya. Ya, kurang lebih adalah 50% dari piring tersebut. Nah, sedangkan nanti untuk yang separuhnya kemana? Ya, nanti akan kita bagi dua. Ya, nanti yang seperempat, ya kalau kita bagi dua kan menjadi seperempat, yaitu nanti untuk menjadi karbohidratnya, ya misalkan contoh seperti nasi, ya ataupun nanti seperempatnya lagi itu nanti sebagai lemaknya, ya misalkan contoh adalah daging. Terus ada pertanyaan juga, baikkah kalau misalkan kita itu habis makan langsung tidur? Ya jawabannya adalah tidak baik. Karena apa? Karena untuk nanti makanan itu, nah, nanti takutnya adalah ada, kalau bahasa Jawanya itu suduken. Nah, itu jadi pada saat kalau kita melakukan yang namanya ya perubahan posisi ya, jadi nanti makanan itu nanti dia itu akan posisinya itu kurang bisa masuk ya ke dalam tubuh kita. Ya, terus juga nanti untuk yang namanya lemaknya itu nanti akan lebih gampang tertimbun pada saat kita itu pada saat makan. Terus habis itu makan setelah mungkin ya setengah jam, terus habis itu langsung kita tidur, itu akan gampang sekali untuk yang namanya timbunan lemak itu akan terbentuk. Apakah kentang itu lebih baik daripada nasi atau tidak? Ya jadi sebenarnya ya mereka berdua ini adalah penghasil yang namanya karbohidrat. Ya tetapi ya mungkin kalau orang terutama Indonesia itu kalau tidak makan nasi itu tidak makan, ya itu sebenarnya itu salah. Ya karena nasi itu bisa diganti oleh beberapa macam jenis karbohidrat yang lain. Ya salah satu contoh adalah kentang. Ya untuk kentang ini sangat baik sekali bagi tubuh kita, terutama kalau yang terkena yang namanya penyakit gula atau diabetes mellitus. Karena apa? Selain dia itu ada karbohidratnya, dia ada yang namanya serat. Ya sehingga itu sangat baik bagi tubuh kita. Karena serat itu fungsinya adalah sebagai, kalau istilahnya itu kalau di masakan itu sebagai yang namanya penyaring. Ya istilahnya untuk ngikat yang namanya lemak, agar lemaknya itu tidak terlalu banyak terurai di istilahnya itu darah bebas. Ya ataupun juga orang yang dengan penyakit hipertensi ini tidak boleh makan garam sama sekali. Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi yang terpenting bukan istilahnya itu tidak boleh sama sekali, tapi bagaimana cara mengaturnya agar sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Ya, karena ya namanya aja seperti tadi, kalau gula, ya gula ini juga fungsinya adalah sebagai sumber energi kita. Ya, kalau sumber energi kita itu istilahnya tidak kita isi, ya nanti tubuh ini akan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya begitu pula kalau misalnya ya kalau orang hipertensi ini tidak boleh makan garam sama sekali, sebenarnya jawabannya itu tidak. Ya yang penting adalah diatur juga, karena fungsi garam ini juga yang namanya mengikat yang namanya air. Ya sehingga untuk untuk kadar airnya itu tidak terlalu banyak terbuangnya. Itu jawabannya adalah 50-50. Ya karena apa? Karena memang betul dia bisa menurunkan berat badan itu saat itu juga. Ya tetapi nanti tergantung ya nanti kadang-kadang orang itu kalau dia tidak makan malam pada saat hari tersebut, dia akan kadang-kadang balas dendam di pagi harinya. Sehingga apa? Berat badannya itu akan bisa menaik 2 kali lipat kalau dibanding dia itu makan dengan teratur. Ya. Kalau makan malam itu, ya, jadi kalau istilahnya makan malam, tidak makan malam itu ya jadi memang harus ya seperti orang kita itu orang puasa. Jadi benar-benar kita itu harus ada aturan mainnya. Ya, jadi tidak boleh langsung balas dendam di pagi harinya.